Hello everyone, my name is Nadia, student number 234122026 from class HKT 23A. Today I'm going to present an interesting topic for our Technopreneurship course, which is customer and market. In this presentation, we will learn how understanding our customer and market can help technopreneurs build products that truly solve real problems and bring innovation to life. So, let's get started. Dalam dunia entrepreneurship, pelanggan dan pasar adalah dua hal yang sangat penting. Kita bisa saja punya ide atau teknologi yang luar biasa, tetapi jika tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka produk tersebut tidak akan berhasil di pasaran. Sederhananya, teknologi tanpa pelanggan hanyalah inovasi tanpa arah. Sebaliknya, teknologi yang lahir dari pemahaman mendalam tentang pasar akan memiliki nilai dan peluang besar untuk sukses. Jadi, teknopreneur yang hebat bukan hanya fokus menciptakan produk, tapi juga memahami siapa yang akan menggunakannya dan di pasar seperti apa produk itu akan hidup. Mari kita mulai dengan memahami siapa sebenarnya yang disebut customer. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang memberi atau menggunakan produk atau layanan kita. Namun, dalam bisnis teknologi, pelanggan tidak selalu satu jenis. Mereka bisa dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, end user, yaitu pengguna akhir yang memakai produk kita secara langsung. Misalnya, seseorang yang menggunakan aplikasi kita setiap hari. Kedua, decision maker, yaitu orang yang membuat keputusan pembelian. Dalam konteks bisnis, bisa jadi manajer atau pemilik perusahaan yang memutuskan untuk membeli produk teknologi tertentu. Ketiga, influencer, yaitu orang yang memengaruhi keputusan pembelian. Contohnya influencer media sosial atau teman yang memberi rekomendasi produk. Sebagai technopreneur, kita perlu tahu siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari produk kita dan siapa yang berperan penting dalam proses pembelian tersebut. Setelah tahu siapa pelanggan kita, langkah selanjutnya adalah memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Inilah inti dari technopreneurship, menciptakan solusi berbasis teknologi untuk masalah nyata. Ada beberapa cara untuk memahami kebutuhan pelanggan. Pertama, melakukan wawancara atau survei pelanggan untuk mendengar langsung apa yang mereka butuhkan. Kedua, mengamati perilaku pengguna, misalnya bagaimana mereka menggunakan produk serupa di pasar. Terus, yang ketiga, melakukan analisis data atau social media listening untuk melihat tren dan keluhan yang sering muncul. Kita juga bisa menanyakan 3 pertanyaan penting. Pertama, masalah apa yang sedang mereka hadapi? Kedua, bagaimana mereka menyelesaikannya sekarang? Yang ketiga, apa yang mereka inginkan agar lebih mudah atau efisien? Seorang technopreneur sejati akan selalu mencari titik frustasi pelanggan, karena di sanalah peluang inovasi terbesar berada. Sekarang, mari kita bahas tentang pasar. Pasar dapat diartikan sebagai sekelompok pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan serupa dan kemampuan untuk membeli produk kita. Pasar bukan hanya tempat, tetapi juga ruang peluang di mana produk dan pelanggan bertemu. Dalam dunia technopreneurship, memahami pasar berarti mengetahui pertama, target market, yaitu kelompok pelanggan yang paling sesuai dengan produk kita. Yang kedua, market size, atau seberapa besar potensi jumlah pelanggan yang bisa kita jangkau. Yang ketiga, market trends, yaitu perubahan perilaku atau kebiasaan pelanggan akibat perkembangan teknologi atau ekonomi. Dengan memahami pasar secara mendalam, technopreneur dapat menentukan posisi produk mereka, apakah ingin bersaing di segmen harga, kualitas, atau inovasi. Salah satu langkah penting dalam strategi pemasaran adalah market segmentation, atau membagi pasar menjadi kelompok yang lebih dan spesifik.
yang lebih kecil dan spesifik. Tujuannya agar produk dan pesan pemasaran kita lebih tepat sasaran. Berikut 4 cara utama untuk melakukan segmentasi pasar. Pertama, demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan atau pekerjaan. Yang kedua, geografis, yaitu lokasi tempat pelanggan tinggal, bisa berdasarkan kota, daerah, atau negara. Yang ketiga, psikografis, yang berhubungan dengan gaya hidup, minat, atau nilai-nilai yang dianut pelanggan. Keempat, perilaku, yaitu kebiasaan pembelian, tingkat penggunaan produk, atau loyalitas terhadap merek tertentu. Sebagai contoh, startup yang membuat aplikasi kebugaran pintar dapat menargetkan kaum muda berusia 20-35 tahun di kota besar yang peduli pada gaya hidup sehat dan aktif. Dengan segmentasi seperti ini, Technopreneur bisa mengembangkan fitur desain, bahkan strategi promosi yang lebih relevan dengan targetnya. Nah, setelah tahu siapa pelanggan kita dan di mana pasar kita, hal berikutnya yang penting adalah menciptakan nilai pelanggan dan hubungan jangka panjang. Customer value berarti seberapa besar manfaat yang diterima pelanggan dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan, baik uang, waktu, maupun tenaga. Cara menciptakan nilai ini bisa melalui beberapa hal. Pertama, menyelesaikan masalah dengan pelanggan dengan cepat dan efisien. Kedua, menawarkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan mudah digunakan. Tiga, memberikan layanan purna, jual, atau dukungan pelanggan yang responsif. Selanjutnya, terus berinovasi agar produk selalu relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, membangun hubungan dengan pelanggan juga sangat penting. Technopreneur perlu menjaga komunikasi, memberikan update produk, dan menciptakan rasa percaya. Karena dalam bisnis teknologi, pelanggan yang loyal bisa menjadi promotor terbaik tanpa harus diminta. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pelanggan dan pasar adalah fondasi utama dalam technopreneurship. Teknologi hanyalah alat. Kesuksesan sejati datang ketika produk teknologi mampu menjawab kebutuhan nyata pelanggan dan menyasar pasar yang tepat. Sebagai technopreneur, kita harus selalu bertanya, siapa pelanggan saya, apa yang mereka butuhkan, dan di pasar seperti apa yang saya bisa memberikan solusi terbaik. Dengan memahami hal-hal ini, setiap inovasi yang kita ciptakan akan lebih terarah, bernilai, dan berpeluang besar untuk sukses di dunia nyata. To wrap up this presentation, we can say that in technopreneurship, success doesn't come from technology alone. It comes from understanding people, knowing your customer means, knowing the heart of your business, and knowing your market means, knowing where your business can grow. Thank you so much for watching and listening. I'm Nadia, student number 23 for 12026 from class IKT 23A. I hope this presentation gives you a better understanding of how customer and markets play a vital role in technopreneurship. Have a great day, everyone. Bye.